Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitriani binti Jumadi, Stambuk A221-19044. Baik, di sini saya akan menyampaikan materi mengenai faktor pembatas perayaran tawar. Nah, yang dimana ekosistem air tawar adalah suatu bentuk menyeluruh atau tatanan yang ada di dalam air tawar dan sekitarnya yang terdiri dari makhluk hidup di dalam air tersebut dan lingkungan air tawar itu sendiri. Nah, ekosistem air tawar akan saling mempengaruhi antara satu komponen dengan komponen lainnya. Komponen pembentuk ekosistem dapat dibedakan menjadi komponen hidup biotik dan komponen tidak hidup atau abiotik. Kita masuk kepada faktor pembatas ekosistem air tawar, yang dimana suhu air mempunyai beberapa sifat unik yang berhubungan dengan panas yang secara bersama-sama mengurangi perubahan suhu sampai tingkat minimal, sehingga perbedaan suhu dalam air lebih kecil dan perubahan yang terjadi lebih lambat daripada udara. Walaupun variasi suhu dalam air tidak sebesar di udara, hal ini merupakan faktor pembatas utama karena organisme akuatik seringkali mempunyai toleransi yang sempit atau stenotermal. Kedua itu ada kejernihan. Nah, yang dimana penetrasi cahaya sering sekali dihalangi oleh zat yang terlarut dalam air, membatasi zona fotosintesis, di mana habitat akuatik dibatasi oleh kedalaman, kekeruhan terutama bila disebabkan oleh lumpur dan partikel yang dapat mengendap, seringkali penting sebagai faktor pembatas. Sebaliknya, bila kekeruhan disebabkan oleh organisme, ukuran kekeruhan merupakan indikasi produktivitas. Yang ketiga itu ada arus. Air cukup padat, maka arah arus amat penting sebagai faktor pembatas, terutama pada aliran air. Di samping itu, arus air seringkali amat menentukan distribusi gas yang vital, garam dan organisme kecil. Dengan adanya aliran air penting sekali dalam menentukan gas, garam, dan organisme kecil dalam proses kehidupan di perairan. Yang keempat, konsentrasi oksigen. Nah, konsentrasi oksigen yang terlalu merupakan kebutuhan biologis setiap organisme dan dapat digunakan sebagai indikasi produktivitas. Semakin rendah O2 yang terlarut, diindikasi semakin buruk kualitas air tersebut. Yang kelima ada konsentrasi garam biogenik. Adanya garam biogenik dalam air dapat mempengaruhi jumlah dan distribusi jenis, karena setiap jenis organisme memiliki kemampuan menahan tekanan osmose yang berbeda-beda. Nah, semakin tinggi konsentrasi garam, maka hewan-hewan akan memiliki membran sel yang relatif tidak permeabel. Yang terakhir, manfaat perairan tawar secara ekologi, yaitu pada habitat biota air, yang dimana menjadi tempat berlangsungnya transfer energi melalui rantai makanan. Manfaat perairan tawar kepada manusia yaitu sebagai mata air kehidupan, sebagai pembangkit listrik, nah sebagai sumber irigasi, sebagai sumber mata pencaharian, dan untuk melindungi lingkungan dari banjir. Baik, itu saja materi dari saya. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.